Hari, salah satu founder dari Rumah Batik Palbatu. Rumah Batik Palbatu berada di Jalan Palbatu 1 nomor 6, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Awal kali Rumah Batik Palbatu berdiri di tahun 2013, bertepatan dengan Hari Batik Nasional, yaitu tanggal 2 Oktober. Kami dirikan Rumah Batik Palbatu sebetulnya berawal dari niat kami di tahun 2011 ingin mendirikan lingkungan kami, yaitu dengan nama Kampung Batik Palbatu. Namun berjalannya waktu dari 2011 hingga 2013 belum banyaknya dukungan, sehingga kami merasa lebih tepatnya kami gunakan nama yaitu Rumah Batik Palbatu. Nah, Rumah Batik Palbatu ini sebetulnya kami dirikan bersama teman-teman di lingkungan kami maupun di luar lingkungan kami, ingin berkegiatan khususnya melestarikan batik secara lebih konkret, sekaligus juga meningkatkan nilai ekonomi pada lingkungan. Dan ternyata dalam perjalanan waktu, nggak hanya lingkungan kami yang ingin kami edukasi juga tentang proses batik ya. Kami hadir ingin menjadi sebuah wisata edukasi batik di Jakarta, dan ini salah satunya yang memang sudah berdiri di 2013, sehingga tujuan kami selain ikut melestarikan batik secara lebih nyata adalah ingin juga meningkatkan nilai ekonomi, sekaligus ya kami juga menjadikan Rumah Batik sebagai bagian dari niat baik buat menciptakan para pembatik di Jakarta. Karena awalnya kami merasa bahwa ada batik Betawi atau batik Jakarta, tapi tidak ada pembatiknya. Kebanyakan kain-kain batik yang ada di Jakarta ini dibuat oleh teman-teman di Jawa ya, kebanyakan lah seperti itu. Nah, ini yang menjadi problemnya sebetulnya. Saya ingin kalau bisa warga Jakarta, walaupun bukan warga asli Jakarta atau Betawi, tapi bisa membatik di Jakarta, sehingga bisa menghadirkan sebuah karya-karya yang memang sangat menyesuaikan zaman juga, menyesuaikan juga kondisi juga di sini, sehingga sesuai dengan kultur lingkungan, sesuai dengan gaya dari teman-teman yang lain ya. Nah, ini yang maunya dengan teman-teman saya menghadirkan seperti itu. Nah, perjalanan waktu sehingga saat ini, yaitu di 2024, kami bersyukur ya, hampir 10 tahun lebih kami bisa melewati perjalanan ini. Namun kami ingin terus berkembang, bertumbuh, sehingga berdampak paling tidak. Makanya kami juga di 2017 sudah mengajak teman-teman disabilitas di Jakarta untuk mengenal batik, mengenal proses batik, dan kami membuat sebuah kegiatan yang namanya beasiswa membatik untuk teman-teman disabilitas. Ditambah juga kami juga melibatkan teman-teman pejuang kanker di 2019. Lalu di tahun-tahun kebelakang ini setelah pandemi kemarin, kami juga mengajak teman-teman Down syndrome. Dan banyak lagi lah sebetulnya. Kami pengen banyak sekali batik tidak hanya bicara tentang perjalanan sebuah karya dibuat, tapi bagaimana bisa melibatkan banyak pihak, banyak mitra, berdampak juga pada lingkungan, sehingga batik tidak hanya bicara tentang kain, tidak hanya bicara tentang warna atau motif saja, tapi bicara tentang manusianya. Bagaimana seorang mengenal batik, melakukan prosesnya, paling tidak, terus merasakan bahwa ada nilai tambah terhadap mengenal batik. Seperti itu sih. Teman-teman, dengan kegiatan saya di Rumah Batik Palbatu bersama teman-teman warga maupun siapapun yang ada di Rumah Batik ini juga tentunya pasti ada kendala ya. Adapun kendalanya yang paling utama adalah mengajak atau menularkan keminatan terhadap batik. Apalagi sasaran saya adalah anak-anak muda, karena generasi muda lah yang akan melanjutkan ini batik ya ke depan. Bagaimana saya dan teman-teman di sini di Rumah Batik Palbatu selalu ingin mengajak siapapun untuk bisa mengenal proses batik, karena batik yang asli adalah batik yang diproses ya. Sampai saat ini pun warga Jakarta yang memang sudah dibilang ibu kota Jakarta dari dahulu bahwa bisa membedakan batik asli dan batik tirunanya menjadi kesulitan buat mereka. Nah, inilah kendala salah satunya. Kendala kami mengajak lebih banyak lagi buat anak muda mengenal proses batik,
menjadi problemnya. Dan memang kita juga sudah coba dengan adanya sosial media kita bangun, yaitu Instagramnya Rumah Batik Palbatu atau Facebooknya atau di beberapa sosial media lain. Nah, kendala kedua adalah kita juga bermitra dengan teman-teman disabilitas. Pastinya khususnya teman-teman tunarungu atau tuli ya, adalah komunikasi, bahasa isyarat lah bahasanya. Itu yang menjadi kendala kami juga. Kami juga harus bisa sedikitnya paling tidak mengenal bahasa-bahasa isyarat yang mungkin jadi salah satu cara kita memperkenalkan batik gitu. Dan yang mungkin kendala selanjutnya adalah bagaimana nih kain-kain batik yang kita produksi dengan teman-teman mitra ya, khususnya teman-teman mitra itu siapa sih? Ya, mitra itu teman-teman disabilitas, ibu-ibu sekitar sini maupun ibu-ibu di luar Palbatu yang jadi mitra, lalu teman-teman pejuang kanker. Ini kan jadi ya problemnya adalah bagaimana mengatur waktu mereka, manajemen waktunya untuk menjadi kadang-kadang semangatnya juga naik turun. Ini bagaimana kita mengajak dia tetap konsisten, ini nggak gampang. Tadi saya sebut komunikasi karena saya juga backgroundnya bukan sebagai yang memahami tentang bahasa isyarat, tapi hanya belajar secara alami. Nah, itu jadi problemnya. Dan yang pastinya adalah bagaimana menjadi kelas batik yang ada di sini atau workshop batik yang ada di sini bisa diminati, itu kan juga masih perlu kita tingkatkan supaya warga Jakarta khususnya atau warga di luar Jakarta yang sudah hadir ke Jakarta ini bisa menjadi tempat salah satu pilihan alternatif untuk kegiatan mereka wisata ya. Itu juga bagaimana kita menarik mereka menjadi tertarik untuk wisatanya, salah satunya adalah membatik. Lalu kalau teman-teman dari sisi yang lain sih pastinya pemasaran dari produk yang dibuat oleh teman-teman, yaitu batik. Kami punya ratusan bahkan hampir 1000-an kain di sini yang harus kita bisa pasarkan dengan baik. Tujuannya apa ya? Sebetulnya bukan masalah hanya keuntungan ya, tapi bagaimana merasakan bahwa yang membuat batik teman-teman disabilitas, teman-teman atau ibu-ibu yang memang kami bina atau pejuang kanker itu merasa senang, merasa bangga bahwa kainnya bisa dinikmati atau bisa diterima oleh masyarakat. Itu juga penting, gitu, membangun rasa percaya diri. Nah, ini yang menjadi target saya ke depan, bagaimana bisa memasarkan dengan baik sehingga memperkenalkan juga kelas-kelas batik atau workshop batik ini juga harus kita tingkatkan. Nah, ini yang mungkin sedang kami usahakan supaya lebih banyak lagi anak-anak muda mengenal proses batik dan mau belajar di Rumah Batik Palbatu, bagaimana proses batiknya dibuat sehingga mengenal dan nantinya kedepannya mencintai dan akhirnya ikut menjaga pastinya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana mereka bisa, nih anak-anak muda khususnya saya bikin batik-batik kontemporer di sini juga menjadi alternatif, bahwa batik tidak selalu menjadi kesannya terasa lebih tua dibanding umurnya. Nah, ini jadi salah satu juga solusi ya sebetulnya, walaupun juga tetap ada strategi bagaimana supaya dikenal atau diminati oleh anak-anak muda. Seperti itu sih. Sorry ya. Tujuan saya di sini belajar membatik supaya bisa membatik, mudah-mudahan mau usaha atau bisa menjahit batik macam-macam dari belajar saya batik. Saya tahu dari teman saya namanya Sonia. Oke, nama Sonia. Ya, bahasa isyaratnya Sonia. Anak buah apa? Oke, anak buah, bukan anak buah sudah pernah belajar di sini. Oke, jadi saya datang ke sini. Oke. Saya senang. Saya belajar batik. Udah sayang atau jam cinta ini. Hai, gue John dan ini adalah Batik Palbatu, Batik Urban Jakarta. Kali ini gue mau ceritain gimana sih pengalaman gue saat menggunakan batik ini. Biasanya saat ada acara-acara formal, gue tuh suka bingung mau pakai kemeja formal atau mau pakai batik. Terkadang kalau mau pakai batik, gue tuh kadang ngerasa udah seperti om-om atau bapak-bapak gitu ya, kayak nggak pede aja gitu. Tapi setelah menggunakan batik dari Palbatu, bisa kalian lihat, ini bisa dijadikan sebagai outer
Jadi gue bisa kombinasiin dengan kemeja-kemeja favorit gue. Jadi saat pakai dan datang ke acara formal, gue ngerasa kayak jadi pusat perhatian gitu. Karena apa? Ini beda dan juga terlebih terkesan muda lah. Tuh. Selain itu, batik ini setelah gue lihat-lihat patternnya juga unik ya, khas kontemporer, dan ini khas Pal Batu. Dan kalau dibilang beda dengan yang lain juga ya beda, tetapi yang bedanya adalah ini bikin dia unik, bisa jadi pusat perhatian gitu di bagian acara-acara formal. Itu aja sih, saran gue sih kalau kalian yang belum punya, pakailah Katoto 22.